Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu dan teman-teman semua pada hari ini? Semoga ibu dan teman-teman selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Baiklah, kami dari kelompok 8, mata kuliah akuntansi sektor publik ini yang beranggotakan yang pertama, Latifah Hanum dengan NIM 1816040010, dan saya sendiri Nur Azizah Ramli dengan NIM 1816040024, dan Sri Mulyani Lubis dengan NIM 1816040037. Kami akan membahas mengenai akuntansi belanja modal dan aset tetap, di mana dalam akuntansi belanja modal kita akan membahas 4 topik. Yang pertama yaitu definisi dan kriteria belanja modal, yang kedua prinsip pengakuan dan pengukuran, yang ketiga pencatatan belanja modal, dan yang keempat yaitu penyajian belanja modal. Dan dalam akuntansi aset tetap kita akan membahas 6 topik. Yang pertama yaitu definisi aset tetap, yang kedua yaitu klasifikasi aset tetap, yang ketiga prinsip pengakuan dan pengukuran, yang keempat pencatatan aset tetap, yang kelima perolehan aset tetap, dan yang keenam yaitu penyajian aset tetap. Baiklah, yang pertama yaitu penjelasan makalah dari saudari Latifah Hanum. Kepada ibu dan teman-teman, selamat mendengarkan. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang akuntansi belanja modal. Dalam akuntansi belanja modal ini ada 4 poin. Yang pertama definisi dan kriteria belanja modal, yang kedua prinsip pengakuan dan pengukuran, yang ketiga pencatatan belanja modal, yang keempat penyajian belanja modal. Pembahasan yang pertama yaitu definisi dan kriteria belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Kriteria belanja modal adalah pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 kategori utama. Yang pertama, belanja modal tanah. Belanja modal tanah adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau pembelian, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap dipakai. Yang kedua, belanja modal peralatan dan mesin. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan, penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan dan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap dipakai. Yang ketiga, belanja modal gedung dan pembangunan. Belanja modal gedung dan pembangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Yang keempat, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, pembangunan atau pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan dan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap dipakai. Yang kelima, belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk penambahan atau penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak, tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah. Yang kedua, prinsip pengakuan dan pengukuran belanja modal.
Yang pertama, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Yang kedua, pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Yang ketiga, koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Yang ketiga, pencatatan belanja modal. Jurnal atas belanja tunai dibuat, pencatatannya digunakan single entry di buku anggaran yang nantinya akan menghasilkan laporan realisasi anggaran. Contoh pencatatan belanja modal pembelian aset tetap secara tunai di buku jurnal sebagai berikut, yaitu yang mana belanja modal ada di debit, estimasi perubahan saldo di kredit. Yang perlu diingat adalah bahwa jika transaksi yang terjadi secara kredit atau tidak tunai, maka tidak dicatat jurnal realisasi anggaran, melainkan hanya pencatatan di buku jurnal finansial atas aset tetap yang diperoleh. Yang keempat, penyajian. Penyajian adalah belanja modal dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA. Lalu akuntansi aset tetap. Di dalam akuntansi aset tetap ini kita akan membahas ada 5 pembahasan. Yang pertama itu definisi aset tetap, klasifikasi aset tetap, prinsip pengakuan dan pengukuran, pencatatan aset tetap, dan penyajian aset tetap. Baiklah, yang pertama itu definisi aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Yang kedua, klasifikasi aset tetap. Yang pertama, ada tanah. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Lalu yang kedua, peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Lalu gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Lalu aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Lalu yang terakhir, konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Lalu yang ketiga, prinsip pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, aset diakui pada aset potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Yang kedua, sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi. Yang ketiga, aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan. Yang keempat, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Yang kelima, aset tetap dicatat sebesar nilai wajar apabila biaya perolehan tidak memungkinkan digunakan. Yang keenam, biaya perolehan atas pembelian aset meliputi: yang pertama, harga beli aset tetap, semua biaya, dan yang kedua, semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap siap digunakan, termasuk
biaya perjalanan dinas, ongkos angkut, biaya uji coba, dan biaya konsultan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, belanja untuk pemeliharaan, yaitu belanja untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Dan yang kedua, belanja untuk peningkatan, yaitu belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja. Belanja ini harus dikapitalisasi dan menambah nilai aset. Baiklah, saya Nur Aliza Ramli akan melanjutkan penjelasan makalah dari saudari Sri Mulyani Lubis, yaitu yang keempat, bagaimana sih pencatatan aset tetap? Jadi, pencatatan aset tetap dilakukan di buku jurnal finansial bersamaan dengan pencatatan belanja modal di buku anggaran, jika belanja modal ini dilakukan secara tunai. Jadi, di bawah ini adalah contoh pencatatan pembelian mobil ambulans secara tunai di buku jurnal finansial. Nama akun di debit yaitu mobil ambulan dengan kode akun 1 pada RKPPKD dengan kode akun 3. Dan aset tetap yang dibeli akan dicatat sebagai aset dan kas yang dikeluarkan untuk membayar. Transaksi ini akan dicatat dalam laporan realisasi anggaran sebagai belanja modal. Dan yang kedua ini adalah contoh pencatatan jurnal anggaran atas belanja modal pembelian mobil ambulans secara tunai di buku jurnal. Jadi di debit itu adalah belanja modal dengan kode akun 5 dan pada estimasi perubahan SAL dengan kode akun 3. Jadi kita bisa sama-sama melihat di bawah ini adalah contoh kasus dari pencatatan aset tetap ini, yaitu pada tanggal 9 Juni 2000 X5 BUD menerbitkan SP2D LS barang untuk pembelian kendaraan dinas senilai 400 juta. Dan di bawah ini kita bisa lihat juga ada jurnal finansial dan jumlah anggarannya, di mana jurnal finansialnya itu kendaraan pada RKPPKD senilai 400 juta, dan di jurnal anggaran ada belanja modal pada perubahan SAL dan juga sebesar 400 juta. Selanjutnya yang kelima yaitu apa saja sih cara-cara perolehan aset tetap. Jadi perolehan aset tetap ini dapat terjadi karena dua cara. Yang pertama yaitu pembelian. Pembelian ini juga ada tiga. Yang pertama yaitu pembayaran sekaligus. Yang kedua yaitu pembayaran termin, di mana pembayaran termin ini adalah pembayaran yang dilakukan sesuai dengan akad dan kesepakatan bersama. Pembayaran termin dilakukan jika barang sudah diterima atau jasa sudah didapatkan. Pembayaran termin juga bisa diartikan dengan pembayaran menyicil atau bertahap. Dan yang ketiga yaitu lumsum atau gabungan, di mana lumsum atau gabungan ini maksudnya adalah perolehan beberapa aset tetap, namun harga yang tercantum dalam faktur adalah harga total seluruh aset tetap tersebut. Dan yang kedua yaitu cara yang kedua dari perolehan aset tetap ini adalah pertukaran aset. Dan yang pertukaran aset kemudian donasi atau hibah, di mana donasi atau hibah ini adalah sumbangan kepada pemerintah tanpa syarat, kemudian swakelola dan lain sebagainya. Untuk beberapa aset tetap yang diperoleh dengan pembelian lumsum atau gabungan, biaya perolehan dari masing-masing aset tetapnya ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar tiap aset yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu penyajian aset tetap. Jadi, aset tetap itu disajikan dalam lembar muka neraca dengan format sebagai berikut. Kita bisa lihat di PPT langsung, yaitu ada aset, kemudian aset tetap, di mana aset tetap itu terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, kemudian aset tetap lainnya, dan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Kemudian ada yang terakhir yaitu konstruksi dan pekerjaan. Setelah ditambahkan semuanya dan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, barulah dapat total aset tetapnya. Baik, itulah penampilan makalah dari kelompok kami, kelompok 8, mata kuliah akuntansi sektor publik. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang sudah mendengarkan penampilan kami. Kami mohon maaf jika ada salah dan janggal. Terlebih dan kurang, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.